Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang sering terulang disebutkan oleh para penceramah Ramadan dan juga para duat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah di ayat yang 183. Ini kayaknya ayat biar tidak dihafal, kayaknya sudah terhafalkan sendiri otomatis. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hadirin wal hadirat, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita bagaimana Ramadan itu? Kenapa Allah mengatakan kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allahum tattaqun? Kenapa Allah mengatakan yang telah diwajibkan oleh umat sebelum kalian, para nabi-nabi sebelum kalian, yaitu dengan berpuasa? Karena ternyata hadirin wal hadirat, sejarah bulan Ramadan dan sejarah puasa itu sebenarnya dahulu hanya diwajibkan sekali atau sehari dalam setahun. Belum seperti sekarang sebulan dalam setahun itu, yaitu puasa Asyura. Inilah puasa yang paling pertama diwajibkan kepada seluruhnya. Hanya sehari dalam setahun kita dituntut untuk berpuasa. Dan subhanallah, ternyata beberapa zaman setelahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surah Al-Baqarah ini. Kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Dan dahulu puasa orang-orang di zaman sebelum Nabi SAW, fasenya dan menunggunya begitu lama. Sahurnya dulu bukan seperti kita. Sahurnya jam 2 atau jam 3 subuh. Dahulu sahurnya orang itu jam 9 malam. Jam 8 malam sampai terbenamnya kembali matahari, tidak boleh makan, nggak boleh minum. Tidak boleh melakukan hubungan intim bagi suami istri. Tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah melanjutkan di ayat selanjutnya, ayyaman ma'dudat. Zaman Ramadan, waktu Ramadan ini tidak begitu lama. Ternyata dia ayyaman ma'dudat. Ma'dudat itu berasal dari kata iddah. Iddah itu jumlah dalam bahasa Arab. Jumlah artinya adalah jumlah. Artinya waktu-waktunya terjumlah, waktu-waktunya singkat. Kemarin rasa-rasanya kita baru masuk di bulan Ramadan di tanggal 1. Di malam pertama kita tarawih. Ternyata di malam ini kita sudah masuk ke di malam ke 17. Sebagian orang mengatakan inilah malam nuzul Quran. Dan yang lainnya. Maka dengan waktu Ramadan yang singkat dan ternyata sudah begitu cepat berlalu, perlu untuk kita kembali tanyakan kepada diri kita, Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kualitas iman setelah Ramadan menyapa kita selama 17 hari ini, dengan 17 malam ini? Bagaimana Ramadan datang, apakah merubah diri kita atau ternyata tidak ada perubahan sama sekali? Ramadan menuntut kita untuk melakukan ibadah. Di antara ibadah yang sangat dianjurkan dan sangat ditekankan oleh para ulama tatkala Ramadan datang adalah dengan memperbanyak qiraatu atau tilawatul Quran. Bahkan imam-imam yang dahulunya mengajak, Imam Ahmad memiliki banyak halaqah, memiliki banyak murid. Ternyata ketika Ramadan telah datang, para imam, para guru-guru zaman dahulu yang menjadi sekarang imam madhab Asy-Syafi'i dan seterusnya, mereka menutup halaqahnya, majelis ilmunya. Padahal
Majelis ilmu, menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah. Tatkala mungkin kalau diadakan di bulan Ramadan lebih besar lagi pahalanya. Tapi ternyata ketika mereka menutup halaqah-halaqahnya, mereka menutup majelis ilmu, ditanya, wahai imam, mengapa engkau menutup halaqahmu? Mengapa engkau menutup majelis ilmumu? Kami ini masih butuh dengan ilmu. Kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya telah datang bulan Al-Quran. Telah datang bulan Al-Quran, maka orang-orang yang beriman seharusnya bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk dekat dengan Al-Quran. Itu dahulu orang yang tidak memiliki handphone seperti kita sekarang. Ada HP semua. Mereka bisa khatam 60 kali. Seperti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. 60 kali khatam, Pak. Bu, selama Ramadan. Berarti dalam sehari Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. 1 kali dari pagi sampai malam, dari pagi sampai siang, dari pagi sampai sore, kemudian malamnya sampai pagi, 1 kali khatam Quran. Dan itu terbukti Bapak Ibu sekalian. Saya punya teman di kampus Stiba Makassar, teman dekat saya. Namanya Muhammad Usran, hafizahullah ta'ala. Dia dikasih program sama salah satu ustaz terkenal, Ustaz Kondang di Makassar. Siapa yang bisa mengkhatamkan Quran selama 60 kali khatam, selama 60 kali di bulan Ramadan, saya kasih umroh. 60 kali khatam, Pak. Dan ternyata bisa. Jadi Quran ini bukan sesuatu bisa atau tidak. Tapi Quran ini Bapak Ibu sekalian tentang siapa yang mau untuk mengambil keutamaannya. Bukan dibilang mohon maaf, tapi masalah gengsi. Ada orang tahu sudah sekian-sekian katanya. Bukan masalah itu. Tapi Al-Quran tentang masalah syafaat, tentang masalah pertolongan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah, Nabi mengatakan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li ashabihi." Bacalah Quran, wahai kalian manusia, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Quran itu akan datang menjadi penolong di hari kiamat. Di hari kiamat tidak ada lagi yang dapat memberikan pertolongan. Bahkan orang-orang yang dulunya saling mencintai, bapak dan ibunya, mereka saling memikirkan bagaimana caranya bisa selamat. Tapi orang yang membaca Quran, orang yang selalu sama Quran, Quran datang memberikan pertolongan. Di mana tidak ada lagi pertolongan di hari itu. Jadi bukan perkara bisa apa tidak Bapak Ibu sekalian. Tapi perkara siapa yang mau untuk mengambil Al-Quran tersebut. Maka para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi teman kami diberikan program mau 60 kali khatam, kita kasih umroh. Tujuan pertamanya, saya Ustadz belum pernah punya program dalam Ramadan 60 kali khatam. Maka saya mau coba. Yang kedua, saya mau sekali umroh. Mau sekali lihat Ka'bah Ustadz. Akhirnya dia penuhi, dia buatkan grup namanya Khataman Imam Syafi'i. Di tanggal 15 Ramadan, ini teman saya ini sudah 28 kali khatam. 28 kali khatam. Nanti tepat pada malam ke-30, ya, karena Ramadan kita ini biasanya 29 apa 30. Kita tidak tahu tahun depan 29, 30. Yang penting di malam terakhirnya, dia bisa menggenapkan 60 kali khatam. Allahu Akbar. Ini luar biasa dan motivasi bagi kita. Bahwa Quran itu pasti bisa kalau kita mau. Ya, apatah lagi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 malam lagi. Ya, kita akan masuk di malam-malam yang mulia. Al-Quran diturunkan pada malam-malam tersebut. Inna anzalnahu fi lailati mubarakah, dalam surah Ankabut. Kemudian Allah kembali mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Apa itu? Al-Quran. Dan semua orang, siapapun dia, apapun dia bentuknya, kalau dia bersama dengan Al-Quran, mulia kehidupannya.
Pertama Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bukan di bulan Muharram, bukan di bulan Safar, bukan di bulan Rabiul Awal terakhir, tapi di bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Dilipat gandakan amalan soleh. Tak kalau orang melakukan amalan soleh dalamnya. Kemudian yang menerima Al-Quran ini siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah. Bukan Adam, bukan Idris, bukan Nuh, bukan Yusuf, bukan Musa, tapi harus Muhammad. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal dilahirkan, akan jauh sebelum dilahirkan, baru bapaknya mau dilahirkan, Allah sudah atur sampai dia menerima Al-Quran. Kemudian diturunkan di malam-malam yang mulia. Tatkala orang yang melakukan ibadah di malam tersebut, amalannya mengalahkan 1000 bulan. Amalannya mengalahkan 83 tahun tatkala dia beramal saleh. Itu malam Lailatul Qadar. Dua ayat yang tadi kita sebutkan, surah Al-Ankabut dan surah Al-Qadar, sama-sama menjelaskan tentang keberkahan dan kemuliaan Al-Quran tersebut. Maka pada akhirnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salat tarawih, maka hari-hari yang tersisa, mari kita gunakan untuk beristifadah, mengambil manfaat dengan Al-Quran ini. Karena saya yakin Pak, Bu, kalau itu sudah lewat Ramadan, kalau saja di bulan Ramadan ini sama sekali kita tidak pernah mengkhatamkan sekalipun Al-Quran, saya yakin tidak bisa dikhatam di luar bulan Ramadan. Ramadan saja kesempatan untuk beramal saleh Anda sia-siakan, bagaimana lagi di luar bulan Ramadan. Nah, kalau bisa kita khatamkan Quran, kita di malam ke-17 ini harusnya sudah memuhasabah berapa kali menghatam. Jangan hanya scrolling terus. Bagian anak muda, scroll sampai melupakan kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita. Hadirin wal hadirat, maka gunakan waktu-waktu yang terbaik ini untuk kita melakukan amalan-amalan soleh. Kita tutup dengan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala fi 10 awakhir min syahr Ramadan syadda izarahu. Kalau Nabi SAW sudah masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dia sudah mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya. Apa maksudnya mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya? Artinya betul-betul dia menyiapkan dirinya untuk full time untuk beribadah. Nabi memiliki banyak istri, Bapak Ibu sekalian. Kita cuma satu istri tak. Nabi banyak istrinya. Ketika masuk 10 hari terakhir, Nabi itu membangunkan semua istrinya untuk menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Jadi persiapkan diri kita semua untuk menghadapi dan menjemput malam Lailatul Qadar. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kalau Anda beramal, apapun amalan yang kita kerjakan di 10 hari terakhir, sedekah, baca Quran, istighfar, apapun amalan soleh itu, amalan soleh yang kita kerjakan tatkala bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada 1000 bulan, daripada 83 tahun. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sebelumnya kami belum sempat membersamai para jamaah sekalian untuk melaksanakan salat tarawih di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan saleh kita dan menjadikan kita orang-orang yang menang minal a'idin wal faizin, orang-orang yang kembali tatkala Ramadan pergi, kita seperti orang yang baru dilahirkan, keluar dari rahim ibunya, nol dari dosa, dan menjadikan kita orang-orang yang menang setelah mengikuti berbagai macam ibadah dan musabaqah di bulan Ramadan ini. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.